Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumin ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa midadikal jari wajma'ni bihi fi kulli wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib yang dirahmati oleh Allah, khususnya kepada Al-Habib Jamal Ba'agil, semoga Allah memanjangkan umurnya dalam kesehatan sehingga selalu membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kiai, para asatid, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Banyak yang kita dengarkan tadi dari beliau Al-Habib Jamal, yang mana beliau menyampaikan bahwasannya kita dianjurkan untuk adanya saling rahmat di antara kita, kasih sayang di antara kita. Dengan kasih sayang ini kita ingin menggapai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan, walladzi nafsi biyadihi la yudau rahmatu ala ahadin illa ala qalbi rahimin. Demi Allah, Allah tidak akan meletakkan satu rahmat di dalam hati seseorang kecuali berada di dalam hati yang penuh rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi menyampaikan kalimat tersebut, sahabat bertanya, qalu nahnu narhamu ba'duna ba'd. Ya Rasul, kami ini saling kasih sayang. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi SAW. Mereka ini bukan dikatakan orang-orang yang dermawan, bahkan di atas orang yang dermawan. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki perasaan itsar. Apa itu itsar? Mendahulukan kepentingan orang lain meskipun dirinya dalam keadaan membutuhkan. Sehingga Sayyidina Abdurrahman bin Sakhrin atau Sayyidina Abu Hurairah, beliau pernah menceritakan suatu saat datang seseorang kepada Nabi SAW. Beliau mengeluh kepada Nabi SAW bahwasanya menyatakan, sekarang ini ya Rasul, aku dan keluargaku ini dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kekurangan makan ya Rasul, dalam keadaan kesulitan ekonomi ya Rasul. Maka ketika itu Nabi bertanya kepada istri-istri beliau, mungkin ada makanan yang bisa diberikan kepada sang sahabat tadi ini. Lihat bagaimana Nabi SAW di semua rumah istri-istri Rasulullah tidak didapatkan makanan sama sekali. Ini pribadi baginda Rasul SAW. Sehingga diceritakan baginda Nabi, ida aftara, jika Nabi itu makan pagi, maka lam yata'asya, Nabi itu tidak makan malam. Kalau Nabi makan malam, maka pagi harinya beliau tidak makan pagi. Kenapa? Karena tidak ada makanan. Dan ini dilaksanakan oleh Nabi bukan karena keadaan ittiror, bukan karena keadaan Nabi terpaksa. Kalau memang Nabi menginginkan untuk menjadi seseorang yang penuh dengan kecukupan, Allah akan mencukupi. Tetapi Nabi berbuat seperti itu ingin merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana susahnya umatnya apabila dalam keadaan kesusahan. Maka ketika itu Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya, siapakah yang akan menjamu tamuku ini? Salah satu Ansor berdiri sambil menyatakan, wahai Nabi, kami yang akan menjamu tamu ini. Dibawa tamu tadi ini ke rumahnya,
Setelah sampai di rumah bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah malam ini ada makanan?" Sang istri tadi itu menjawab, "Wahai suamiku, tidak ada makanan. Untuk diriku sendiri dan untuk dirimu tidak ada makanan. Tinggal sedikit makanan yang kita sisakan untuk anak perempuan kita yang ada di rumah. Ini yang tersisa." Apa yang dilaksanakan sahabat tadi itu? Sahabat tadi itu menyatakan bahwasannya itu makanan yang seharusnya kita sediakan untuk anak kita perempuan yang masih kecil, kita berikan kepada tamu Rasulullah. Dan kalau anak kita tadi ini mulai menangis, dia mulai akan makan, dia ingin makan, maka engkau hibur supaya dia tertidur demi tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu tamu tadi itu diajak makan, seolah-olah diberikan banyak nampan di situ. Kemudian setelah itu lampu dimatikan, dikeluarkan makanan yang sedikit tadi itu, berpura-pura sahabat tadi itu untuk seolah-olah dia makan agar sang tamu tadi itu tidak ada perasaan sungkan sama sekali. Sang tamu makan dari makanan yang disediakan untuk anaknya perempuan tadi itu. Malam hari sang sahabat tadi itu beserta istrinya, beserta anaknya yang kecil tidak makan sama sekali. Pagi hari setelah berangkat setelah sholat subuh, Nabi ketika itu menoleh sambil tersenyum. Nabi menyatakan, "Wahai engkau fulan dan istrimu fulana, apa yang engkau laksanakan tadi malam?" Allah Subhanahu wa ta'ala merasa bangga dan bahagia atas apa-apa yang engkau berikan, yang telah engkau perbuat. Allah menurunkan firman Allah, "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Mereka itu mendahulukan orang lain meskipun dirinya itu dalam keadaan kebutuhan. Ini sifat sahabat. Sehingga ketika Nabi menyatakan seperti itu, pantas sahabat bertanya, "Kulluna narhamu ba'duna ba'dun ya Rasul." Ya Rasulullah, kita ini saling kasih sayang. Maka ketika itu Nabi menyatakan, "Laisa yarhamu ba'dikum sahibahu, yarhamu bikulli insanin." Maka Nabi menyatakan, yang aku maksud, tidak Allah meletakkan perasaan kasih sayang di dalam hati seseorang kecuali orang tersebut penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bukan kita kasih sayang kepada yang kita kenal saja, bukan kita kasih sayang kepada teman kita saja, bukan kita kasih sayang kepada orang yang baik kepada kita. Narhamu bikulli insanin, katanya Nabi. Tapi kita kasih sayang untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna kasih sayang yang diminta oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuman kita, kalau tadi dikatakan jangan kita merendahkan, jangan kita menumpahkan darahnya, jangan kita menghinakan harga dirinya. Itu semuanya harus kita laksanakan kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan maaf, kepada seorang yang non muslim pun, orang kafir sekalipun, tidak boleh kita mengganggu mereka. Tidak diperkenankan kita untuk mengusik mereka. Dalam satu riwayat disebutkan, siapa orang yang mengganggu kafir mu'ahad, maka ana khasimuhu yaumal qiyamah, katanya Nabi. Aku yang akan menentang dia, aku yang akan melawan dia apabila kita mengganggu orang kafir yang tidak mengganggu kita. Ini makna kasih sayang yang ditunjukkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh baginda Rasul, yang harus kita laksanakan di tengah kehidupan kita. Dalam kitab Syarah Al-Usturiyah diceritakan, suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab berjalan di salah satu lorong-lorong kota Madinah. Ketika itu beliau melihat satu anak kecil membawa usfur, satu burung kecil dibuat mainan. Maka ketika itu Sayyidina Umar timbul perasaan iba, timbul perasaan kasih sayang. Maka ketika itu Sayyidina Umar membeli dari burung tadi itu, dibeli. Setelah dibeli dari anak kecil tadi itu, dilepaskan oleh Sayyidina Umar sebagai bentuk kasih sayang Sayyidina Umar. Maaf, bukan kepada manusia,
tapi kasih sayang kepada burung yang kecil. Burung yang kecil. Apa yang terjadi setelah itu? Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Setelah beliau wafat meninggal dunia, jumhur, kebanyakan orang mimpi bertemu dengan Sayyidina Umar. Ma fa'alallahu bik, wahai Sayyidina Umar, apa yang telah engkau dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa balasan yang telah engkau dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Umar menjawab, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, aku mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Aku mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bermimpi bertanya lagi kepada Sayyidina Umar, apakah karena semangatmu di dalam ibadahmu wahai Sayyidina Umar? Atau apakah karena keadilanmu wahai Sayyidina Umar? Sampai dikatakan Sayyidina Umar itu kalau akan tidur siang, beliau ketika mulai meletakkan kepalanya akan istirahat, beliau teringat tentang tugas-tugas yang harus beliau laksanakan sebagai seorang khalifah atau pemimpin, hilanglah perasaan ngantuk tadi itu. Apabila malam hari akan tidur, beliau teringat setelah siang hari aku sibuk untuk ngurusi umatku, untuk ngurusi rakyatku. Apakah malam hari aku akan tidur, aku akan melupakan Allah Subhanahu wa taala? Datang perasaan seperti itu, hilanglah perasaan ngantuk Sayyidina Umar ketika malam hari. Sulit tidur karena memikirkan umat, sulit tidur karena takut tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditanya, engkau mendapatkan rahmat Allah itu apakah karena ibadahmu, apakah karena perhatianmu kepada rakyatmu, apakah karena engkau ini seorang yang adil? Dikatakan bukan itu. Aku mendapatkannya, engkau ketahui bahwasannya ketika aku meninggal dunia, aku dimandikan, aku dikafani, aku dimasukkan dalam kubur. Ketika mulai tanah tadi itu menutupi jasadku, tertutup semuanya, aku dalam keadaan sendirian, engkau tinggal semuanya, datanglah dua malaikat penanya, yang mana begitu haibahnya, begitu kewibawaannya dari dua malaikat tadi itu, sampai-sampai sendi-sendiku ini akan copot. Sayyidina Umar merasa ketakutan ketika didatangi malaikat penanya kubur. Maka ketika itu aku ketakutan melihat dua malaikat tadi itu. Ketika malaikat tadi itu belum sempat untuk menanyai diriku, maka ketika itu sami'tu hatifan, aku mendengar satu suara tanpa wujud. Suara tadi itu mengatakan bahwasannya, tinggalkan, ini hambaku, tinggalkan dia, tidak perlu engkau tanyai, wahai kedua malaikat. Dia mendapatkan rahmatku karena dia pernah di dunia kasih sayang dengan seekor burung kecil. Dia kasih sayang kepada seekor burung kecil di dunia, maka sekarang di akhirat aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan membalas kasih sayang yang telah diberikan tadi itu. Lihat hadirin, bagaimana bentuk perbuatan yang perlu kita laksanakan. Makanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq beliau mengatakan, jangan pernah engkau menyepelekan perbuatan taat sekecil apapun. Mungkin dari perbuatan taat tadi itu Allah menurunkan rahmatnya. Mungkin karena perbuatan yang kecil tadi itu Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bukankah kita tahu bahwasannya sebaik-baiknya tauhid keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian sekecil-kecil imannya, sekecil-kecil iman seseorang, kalau kita ingin tahu sekecil apa iman kita, ada tidak perasaan iman dalam diri kita? Di antaranya apa? Tumitul adza anit thariq, engkau menjauhkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Perbuatan yang kecil, tapi di situ menunjukkan tentang keimanan, tapi di situ menunjukkan bagaimana Allah akan membalas kebesarannya dengan kebesarannya dari apa-apa yang kita laksanakan. Begitupun katanya beliau, jangan pernah engkau sepelekan perbuatan dosa sekecil apapun. Bisa jadi karena perbuatan kecil tadi itu Allah memasukkan neraka dirimu, Allah murka kepada dirimu. Kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh beliau. Jangan kita membuli, jangan kita menjelek-jelekkan, jangan kita sebarkan berita-berita yang tidak benar, jangan kita jelek-jelekkan saudara kita. Na'udzubillah min dzalik.
mungkin dari sebab itu Allah murka kepada kita. Allah tidak pernah melihat apa yang pernah kita laksanakan. Allah murka gara-gara perbuatan yang kita anggap kecil, justru di situ mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para hadirin, yang terakhir diceritakan pada zaman Bani Israel, yang terdahulu pada zaman Bani Israel, diceritakan ada seseorang yang dia tadi ini terkenal orang yang fasik. Fasik jelas-jelasan. Jadi kalau bahasanya kita orang minum khamr jelas-jelasan. Berbuat pelacuran jelas-jelasan dalam keadaan seperti itu. Sehingga ketika dia meninggal, tidak ada satupun dari tetangganya tadi itu atau kerabatnya yang mau ngurusi jenazahnya. Bahkan sampai-sampai jangankan untuk dibawa dikubur, lah, sampai-sampai kakinya tadi itu ditarik, diletakkan di sampah. Orang fasik, terkenal fasiknya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, ketahui bahwasannya hari ini, hari kematian orang fasik tadi itu, hari ini ada seseorang wali dari wali-waliku yang meninggal dunia. Tetapi dia tidak ada yang ngurusi sama sekali. Tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani, tidak ada yang mensolati, tidak ada yang mengkubur sama sekali. Maka engkau sekarang wahai Musa, datang, cari dan urusi jenazah tadi itu. Perintah dari Allah, mencari Nabi Allah Musa. Didapatkan, sampai dapat di satu daerah tadi itu dinyatakan, Nabi Allah Musa ini orang fasik katanya. Orang yang sudah terkenal kemaksiatannya. Seorang fasik, apa yang perlu kita bingungkan? Biarkan dia dibuang di sampah seperti itu, tidak ada nilainya sama sekali. Maka apa yang terjadi? Nabi Allah Musa mengatakan, ketahui bahwasannya aku tidak akan bertanya kepada dirimu kecuali ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kaumnya masih mengatakan, apa rahasianya wahai Nabi Allah Musa? Kok sampai seperti itu? Kami kepingin tahu apa yang dilaksanakan kok dia sampai seperti itu. Maka Nabi Allah Musa ketika itu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, ketahui meskipun dia itu dikatakan orang fasik sesuai omongan orang-orang kampung tadi itu omongannya benar, memang dia orang fasik. Tetapi dia tadi itu memiliki perasaan ketauhidan kepadaku. Dan ketika dia akan meninggal dunia, dia bermunajah kepadaku dengan 3 hal, wahai Nabi Allah Musa. 3 hal ini para hadirin, kalau kita pegang insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan tidak mungkin aku akan mengazab seseorang yang dia bermunajah kepada Allah dengan 3 permintaan ini. Maka Allah menceritakan ketika dia akan meninggal dunia wahai Musa, dia mengatakan, ya Allah, aku orang yang suka berbuat kemaksiatan. Aku seseorang yang suka berbuat fasik, melanggar perintahmu ya Allah. Tetapi hal tersebut bukan murni karena perbuatanku ya Allah, tetapi karena sebab hawa nafsu yang menggoda diriku, karena iblis ya Allah, dan juga karena teman-temanku yang tidak baik. Teman menentukan karena ini ya Allah, karena 3 hal ini. Maka Allah menyatakan karena dia berbuat dosa dan mengakui perbuatan dosanya, aku pun memaafkan atas perbuatannya tadi itu. Ini yang pertama. Aku berbuat dosa ya Allah, pengakuan kepada Allah. Aku berbuat dosa ya Allah karena hawa nafsu, karena godaan setan ya Allah, dan karena teman-temanku yang buruk. Kemudian yang kedua, ya Allah, benar aku adalah orang fasik ya Allah, tetapi aku sering kumpul dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Aku cinta kepada mereka orang-orang yang soleh ya Allah. Aku sering menjalin hubungan dengan mereka ya Allah. Aku berharap semoga aku mendapatkan syafaat mereka orang-orang yang soleh ya Allah. Sehingga diceritakan yang lain bahwasannya pada zaman Bani Israel, hati-hati, jangan sampai orang yang sekarang hadir sekarang ini yang di belakang belum tentu sebagai orang yang jelek,
Mungkin dia adalah wali min awliyaillah. Mungkin dia adalah orang pilihannya Allah. Suatu saat diceritakan ada satu orang alim. Orang alim. Ketika dia menyampaikan mauidhahnya, kelihatan di situ ada seorang yang mabuk. Orang mabuk tadi itu melihat orang alim tadi itu. Ketika dia mulai mabuk, mulai sadar, sampai dia sadar, dia ngeliat terus wajahnya bercucuran air mata. Sambil mengatakan apa? Sambil mengatakan, ya Allah, kenapa engkau hinakan aku ya Allah, atas perbuatanku aku minta ampun ya Allah. Aku ingin mendekat kepada orang yang soleh tadi itu ya Allah. Aku ingin duduk di sampingnya ya Allah, supaya aku mendapatkan rahmatnya ya Allah, supaya aku mendapatkan rahmatmu dengan perantara orang yang soleh tadi itu. Maka dia tadi itu sang pemabuk mendekati dari orang yang soleh tadi itu, sambil mendekatkan dirinya. Apa tujuannya? Supaya timbul perasaan cinta, supaya mendapatkan syafaat dari orang yang soleh tadi itu. Tapi apa yang terjadi? Orang yang dikatakan alim tadi itu ketika didekati pemabuk, duduk di sampingnya, timbul perasaan angkuhnya. Sambil mengatakan apa? Ini siapa? Orang ahli maksiat, orang mabuk, kok berani-beraninya duduk di sampingku? Apa ini? Perasaan buruk dalam hati. Tapi orang yang dulunya pemabuk, dia mendekati sambil mengatakan apa? Ya Allah, semoga dengan dekatku kepada orang yang soleh ini ya Allah, mungkin dengan bersentuhan kulitku dengan orang yang soleh ini ya Allah, engkau merahmati aku ya Allah. Dua keadaan yang berbeda. Dari dua keadaan hati yang Allah membolak-balik hati tersebut. Maka ketika itu Allah menyatakan kepada Nabi di zamannya bahwasannya, katakan kepada sang alim tadi itu bahwasannya dengan dia menyepelekan saudaranya, dengan dia menghinakan saudaranya, belum ada omongan, cuma dalam hati menyepelekan saudaranya, ketahui bahwasannya dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena berani menyepelekan saudaranya. Dan katakan juga kepada dulunya yang mabuk, aku Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah hatinya, akan menjadikan hatinya tadi itu menjadi orang yang dekat kepadaku, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulnya kita di malam hari ini, kita kumpul dengan orang-orang yang soleh yang di hadapan kita, para habaib, para kiai, para asatid. Tidak ada tujuan lain. Supaya apa? Supaya nanti kita ketika berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ada bukti yang baik bahwasanya kita pernah hadir di dalam majelis yang dihadiri dengan orang-orang yang soleh, di dalam majelis yang di situ turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena kecintaanku kepada orang yang soleh ya Allah. Kemudian yang ketiga, katanya orang tadi itu menyatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, meskipun aku orang yang ahli maksiat, aku sering tergoda hawa nafsu ya Allah, tetapi aku selalu mendahulukan orang-orang yang soleh. Apa yang menjadi kebutuhan orang yang soleh, aku penuhi ya Allah. Apa yang dia inginkan, aku berikan ya Allah. Aku dengan semampuku untuk membantu mereka orang yang soleh. Sehingga apabila datang kepada diriku orang yang soleh dan orang yang toleh, orang yang soleh dan orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku mendahulukan untuk berkhidmat kepada orang yang soleh tadi itu, untuk memberikan apa-apa yang mereka butuhkan. Dengan tiga hal itu, wahai Musa, tidak mungkin aku akan mengazab orang tersebut, aku akan memasukkan neraka. Tidak mungkin wahai Musa. Dengan tiga hal tersebut, aku Allah, zat yang arhamur rahimin, akan memasukkan dia ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa-apa yang kita hadiri pada malam hari ini menjadi bukti yang baik bahwasanya kita cinta kepada orang yang soleh, kita cinta kepada guru-guru kita yang soleh, dan semoga nanti kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.